Disponsori oleh didukung oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala muridin yauddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih teman-teman dari Unhas TV. Saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Kolaborasi dan sinergi kayaknya kita perlukan ke depan sekali lagi karena saya tadi Pak Wakil Rektor mengatakan captive marketnya hampir 50.000. Tepuk tangan dulu ya. Termasuk sejalan dengan target kami dari Pegadaian bahwa kami menargetkan segmentasi nasabah itu ke yang muda-muda sekarang. Jadi jangan emak-emak melulu gitu. Oke, sebelumnya terima kasih ke teman-teman manajemen Unhas TV, teman-teman narasumber dari BI dan owner dari Donat Kampar. Terus terang Pak, saya pelanggan setia Pak. Saya suka ya beli Donat Kampar untuk konsumsi pribadi, bahkan untuk tamu-tamu juga kami sering pakai produknya Bapak. Baik, perkenalkan saya Vivin Budi Permana. Hari ini saya didaulat sama manajemen untuk hadir di acara pembukaan Unhas TV Mencari Dai. Hari ini karena temanya ekonomi syariah, saya ingin menggambarkan sedikit tentang Pegadaian. Tapi sebelumnya saya ingin jelaskan dulu. Pegadaian itu sekarang sudah menjadi holding dulu badan usaha milik negara. Jadi kami ini BUMN. BUMN itu kerjanya ya membantu masyarakat, menyelesaikan segala persoalan yang ada di masyarakat, termasuk juga nanti laba dari Pegadaian dan seluruh BUMN ini itu dipakai dan distor ke pemerintah, ke negara. Dipakai apa? Ya, untuk bangun jalan, jembatan, bangun sekolah, kampus dan segala macam. Jadi sekarang posisinya Pegadaian itu di bawah holding dari Bank BRI sekarang, termasuk Pegadaian Syariah. Jadi dari 100 sekian BUMN sekarang sudah hampir cuman sekitar 40 kali Pak ya, karena udah di holding. Jadi yang nangani tambang yang ini, nangani asuransi di holding. Nah kami namanya holding ultramikro dari BRI, PNM dan Pegadaian. Itu gabung tapi bukan di merger tapi cuma di holding. Nah sekarang Pegadaian per Januari kemarin udah jadi bullion bank. Nah ini buat teman-teman mahasiswa termasuk juga masyarakat, bisnis emas di Indonesia sekarang sudah lebih luas. Bisnisnya 4 bullion bank. Bullion bank ini bullion bank pertama di Indonesia. Karena kalau di luar negeri sudah banyak bermunculan bank emas bahasa Indonesianya ya. Di Inggris, di Amerika, di Singapura. Nah Indonesia baru tahun ini punya. Di launching kemarin sama Pak Prabowo langsung minggu lalu. Tapi produknya kita udah jalan sekitar 4-5 tahun terakhir tentang Apa sih bullion bank itu? Nah, layanannya 4 teman-teman. Pertama, teman-teman bisa nyimpan emas. Ya, nyimpan emas. Yang kedua bisa nitip emas. Yang ketiga bisa dagang emas, perdagangan. Dan yang terakhir bisa pembiayaan emas. Ya, jadi sejak 10 tahun terakhir Pegadaian itu sudah punya yang namanya tabungan emas. Kalau Bapak Ibu tahu, saya pikir banyak di antara kita, utamanya mahasiswa,
sudah banyak yang punya tabungan emas. Tabungan emas itu layaknya kita punya tabungan di bank, tapi saldonya bukan duit, bukan rupiah, tapi saldonya langsung gramasi emas. Ya kalau saya tanya, Bapak owner Donat Kampar udah berapa isi tabungan emasnya? Udah enggak ngomong rupiah, tapi ngomongnya, oh sekian gram Pak, 10 gram, 200 gram, itu tabungan emas. Nah, nilai saldonya mengikuti harga emas. Lah itu kerennya. Ada yang tahu tidak harga emas hari ini? Ayo. Udah ngeri Bapak Ibu sekalian. Teman-teman, peningkatan harga emas dari tahun ke tahun semakin, saya pikir kalau kami pribadi juga mengerikan lah. Udah sekarang udah 1.700.000 per gramnya. Saya masuk tahun saya masuk di Pegadaian tahun 2007, waktu itu harga emas masih sekitar ya 400-an lah, 300-400 ribu. Beli 25 gram waktu itu masuk Pegadaian masih cupu-cupu lah ya. Sekarang sudah harganya sekitar 1.700.000. Nah, emas yang di tabungan emas itu sekarang bisa dimonetize lagi. Ada namanya deposito emas, bisa didepositokan kembali. Jadi tentu dengan akad-akad syariah. Terus ada yang namanya pembiayaan emas, banyak nih. Jadi semua emas-emas yang ada di Indonesia nanti akan dikelola oleh Pegadaian termasuk produksi-produksi dalam negeri. Karena sekarang kondisinya di Indonesia masih impor emas, padahal yang dikelola dari dalam negeri itu ternyata belum optimal. Oke, kita masuk ke slide. Ini udah dijelaskan sama dari slide dari BI tadi, tidak perlu saya ulangi ya. Ini kaitan tentang gimana sih geografis penduduk muslim di Indonesia, yang pada intinya gini loh teman-teman sekalian, kita itu penduduk muslim terbanyak ya sekarang di dunia, tapi awareness kesadaran kita tentang transaksi syariah, keuangan syariah itu sangat rendah. Makanya betul tadi sudah disampaikan, literasi keuangan syariah di Indonesia sangat rendah. Kami pun diberi tugas. Nah, relevansinya sekarang kami ada di sini untuk meliterasi. Kami di Pegadaian punya namanya komunitas belajar muamalah. Betul tadi, rata-rata dai sekarang itu ngajarin tentang apa? Akidah, fikih dan segala macam. Tapi jarang ada dai yang mengajarkan kita transaksi-transaksi yang sesuai dengan syariah. Ya, akad-akad yang dibolehkan seperti apa? Mau beli rumah dengan cara cicil kalau pakai akad syariah bagaimana modelnya. Jadi banyak hal yang muamalah itu sangat luas dan mungkin kita sebagai umat muslim wajib untuk mempelajari, dan saya pikir ini PR kita bersama, termasuk teman-teman mahasiswa sebagai agent of change. Ya, saya juga mantan mahasiswa. Masih ingat 3 fungsi mahasiswa ya. Jadi kita punya tugas amanah dan tidak berhenti selama hidup kita untuk memberi perubahan di sekitar kita. Sedikit gambaran tentang Pegadaian. Pegadaian lahir 1901 teman-teman sekalian. Umurnya tahun ini per 1 April nanti 124 tahun. Wah, cukup tua ya. Ya, adik dari Bank BRI. Bank BRI lahir sedikit lebih muda lah, 5 tahun sebelum dari Pegadaian. Pegadaian sudah punya 4.000 lebih outlet di seluruh Indonesia dengan jumlah nasabah ini masih yang datang lama di atas 20 juta. Asetnya per tahun lalu itu sudah di atas 100 triliun. Nah, apa sih produk-produk Pegadaian? Hampir seluruh akad-akad di Pegadaian sudah memenuhi akad-akad syariah. Jadi ada akad rahen, gadai. Apa sih yang bisa digadai? Banyak. Nah, saya tugasnya kebetulan diberi amanah nih dekat sini di cabang Daya. Kami melayani hampir tiap hari banyak mahasiswa. Terus terang. Jadi dulu brandingnya, oh orang Pegadaian itu orang susah. Oh tidak, sekarang pengusaha besar sekarang kalau butuh duit cepat 5 menit 10 menit butuh 100-200 juta itu ke Pegadaian. Pengusaha sekarang UMKM. Kenapa? Kita sudah pakai akad syariah. Terus ada juga tabungan emas syariah yang saya sudah singgung sebelumnya.
teman-teman, saya sedikit cerita nih, jangan kalah sama anak-anak SMA. Kami punya binaan sekarang juga, anak-anak SMA sudah nabung sejak dini. Karena kenapa? Melalui tabungan emas, duit 20 ribunya teman-teman, 15 ribunya teman-teman, kembalian dari kantin, dari makan, itu bisa jadi emas sekarang lewat tabungan emas. Jadi harga 1 gram tadi 1.700.000 kayaknya agak susah bagi mahasiswa. Tapi ketika dengan pakai produk tabungan emas ini, duit 10.000 pun bisa jadi emas. Ya, jadi sudah untuk investasi emas sudah menjadi bukan halangan lagi lah buat teman-teman mulai dari mahasiswa. Karena yakin dan percaya, ini kan masih mungkin mahasiswa lah, tapi 2-3 tahun ke depan yakin saya sudah punya penghasilan sendiri, sudah punya harus mengatur keuangan sendiri. Terus kita juga punya namanya KUR Syariah. Ini kami diamanatkan oleh pemerintah untuk menyalurkan kredit KUR juga, tapi berbasis akad syariah. Jadi kalau ada teman-teman mau ada UMKM nih yang butuh tambahan modal, itu kami punya produk KUR. Itu maksimal kalau di awal itu maksimal itu cuma 10 juta. Makanya memang pemerintah menarget kita untuk menggarap segmen-segmen ultra mikro yang kecil nih, yang kecil-kecil. Jadi dikit 10. Nanti selanjutnya kalau lancar bisa top up sampai 50 juta. Terus selanjutnya mungkin ini banyak yang belum tahu. Nah, di Pegadaian taunya cuma bisa tempat gadai. Nah, di Pegadaian itu mau beli mobil bisa, beli motor bisa, baru dan bekas juga bisa. Bahkan banyak orang yang tidak tahu ada gadai sertifikat di Pegadaian. Akadnya akad syariah pula, namanya rahim tasjili tanah. Jadi pakai akad gadai itu bisa gadai sertifikat di Pegadaian. Terus selanjutnya mungkin ini DPS kami, Dewan Pengawas Syariah, karena perwakilan MUI, Kiai Haji Khalil Nafis itu salah satu ketua bidang di MUI, terus Kiai Haji Asrorun Niam Soleh itu salah satu bagian dari MUI juga. Nah, ini Dewan Pengawas kami, jadi semua kegiatan operasional SOP itu merujuk dan diawasi langsung oleh MUI dan melalui Dewan Pengawas Syariah. Customernya ternyata di Pegadaian lebih banyak perempuan. Nah, emak-emak biasanya, tapi jangan salah, sekarang Gen Z banyak gadai. Terus terang, kemarin saya di loket seharian masih terima mahasiswa 2 orang tuh terima gadai laptop. Ya, jadi siapa tahu ini uang bulanan belum dikirim dari kampung, ayo bisa Pegadaian jadi solusi ya. Bisa, yang penting jangan laptopnya teman, ya harus laptop sendiri yang digadai. Itu bisa, handphone bisa kami terima handphone. Barang-barang elektronik itu bisa kita terima. Kecuali ya barang milik pemerintah, kantor, dan barang milik teman jangan. Kalau jangan saya. TV bisa kami terima, TV ada. Jadi selain emas, perhiasan, emas batangan, berlian, barang-barang elektronik pun kita terima ya. Bisa. Dan banyak. Jadi kami sudah punya tempat tersendiri untuk menyimpan benda-benda tersebut. Yang terbaru yang bisa diterima Pegadaian adalah branded tas-tas. Ya, tas-tas saya kurang tahu lah. Ibu-ibu lebih paham lah ya. Tas-tas yang harganya 200 juta, 100 juta ya. Itu bisa kami terima sebagai Pegadaian sekarang dan pasarnya ada ternyata di Makassar. Jadi ketika ini di launching ternyata orang-orang Makassar, orang-orang kayanya ya, lumayan banyak yang punya dan menggadaikan. Apalagi yang baru saham. Teman-teman, nah ini kenapa saham? Nah, teman-teman BI pasti punya datanya lah. Sekarang hampir melonjak 30%-an itu investor saham di Indonesia sekitar 2-3 tahun terakhir dan dinominasi oleh siapa? Anak-anak muda. Anak muda. Kalau saya pemain baru lah, saya termasuk investor saham cuman konservatif Pak. Bukan kripto ya, saham. Tapi saya konservatif. Jadi tidak trading, ya cukup beli simpan. Layaknya beli emas ya. Tapi emas ya belinya enggak perlu ilmu. Beli emas dan tanah tuh ya.
Cukup beli, simpan, beli, simpan. Nah kalau saham butuh ilmu, butuh baca buku, nonton YouTube, cari mentor segala macam. Nah di Pegadaian saham-saham yang kita punya kalau butuh duit nih, ya enggak perlu kita lepas. Enggak perlu kita lepas. Ya kalau misalnya kalau butuh duit itu bisa digadaikan. Lewat mana? Lewat aplikasi. Jadi enggak perlu datang kantor Pegadaian, cukup lewat aplikasi, duit langsung masuk ke rekening. Dapat duit, udah dapat rezeki, udah bisa ketebus, silahkan tebus langsung. Lewat mana? Aplikasi. Jadi nggak perlu datang ke kantor. Jadi target kami 4 tahun ke depan, digitalisasi Pegadaian, 70% orang yang datang ke loket itu nanti hilang. Saya coba tanya nih teman-teman misalnya, ini kalau datang ke bank kapan sih terakhir datang ke bank Bu? Datang ke bank kapan terakhir? Tahun lalu datang ke bank, itu pun untuk apa kira-kira? ATM hilang, PIN terblokir atau apa misalnya. Sekarang semua by digital. Jadi di Pegadaian juga sudah melakukan digitizing bisnis dan operation supportnya. Apa yang kita pakai? AI. Dunia AI sekarang termasuk mungkin nanti di Unas TV, yakin saya udah pakai berbagai macam tools AI. Di Pegadaian ada aplikasi Pegadaian Digital Service, kalau di bank namanya mobile banking lah. Nah, kalau kita namanya Pegadaian Digital Service, PDS. Teman-teman bisa download di Play Store, download ketik Pegadaian Digital, download registrasi, dah buka tabungan emas. Bisa langsung buka tabungan di aplikasi yang saya sampaikan sebelumnya, duit 10.000, duit receh-receh ibu jangan dibuang. Bisa dipakai sedekah, bisa dipakai infak, bisa dipakai beli emas. Terus kita udah pakai inventory management system, terus udah pakai RFID. Jadi barang-barang Bapak Ibu, emas-emas Bapak Ibu itu udah RFID, udah otomatis lah di sistem, udah pakai barcode masing-masing. Jadi anggaplah tidak akan pernah bisa tertukar, udah pakai mesin tuh ya. Terus ada namanya EKYC. Pernah enggak kalau kita cari Google, kemarin saya cari di Google hampers. Hampers Makassar terkenal murah, Google seret. 5 menit kemudian iklan-iklan Instagram saya, hampers semua Makassar, muncul semua di Makassar. Nah di Pegadaian kita pakai yang seperti itu. Jadi ada namanya Customer Relationship Management. Jadi melalui itu Pegadaian mengolah data nasabahnya. Oh Pak Alif, Pak Alif ya? Iya. Pak Alif ternyata tendensinya, oh dia belum punya mobil nih, nanti kita tawari misalnya kepemilikan mobil. Itu kita sudah mengelola nasabah seperti itu menggunakan teknologi. Jadi sebagai penutup, karena hari Jumat ya masih ada Bapak dari owner Donat Kampar yang insya Allah saya pikir insya Allah bisa menginspirasi kita semua lah untuk jadi entrepreneur mengikuti jejak beliau. Sebagai penutup saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Pegadaian merupakan wakil dari pemerintah melalui badan usaha milik negara. Ayo manfaatkan Pegadaian teman-teman, apapun itu, karena sekarang saya pikir supermarket keuangan di Indonesia ada di Pegadaian Pak, izin ya. Ada di Pegadaian, mau apapun teman-teman ada di Pegadaian. Kurang duit ke Pegadaian, lebih duitnya ke Pegadaian juga. Mungkin itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disponsori oleh didukung oleh